Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Agustina Rimanisi dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Arifin Alatas yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai dampak COVID-19 bagi kehidupan. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai dampak COVID-19 bagi kehidupan. Apa itu penyakit virus corona? Penyakit virus corona merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah corona 2 atau SARS-CoV-2, di mana sebagian besar orang yang tertular penyakit ini dapat mengalami gejala ringan hingga berat. Gejala ringan dan sedang dapat pulih tanpa harus melakukan penanganan yang khusus. Akan tetapi, jika gejalanya berat membutuhkan penanganan yang khusus, maka segera meminta bantuan medis. Dalam pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar, baik secara fisik maupun non-fisik. Menurut para ahli, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kesehatan mental maupun kesehatan fisik manusia, di mana virus COVID-19 ini yang telah melumpuhkan kehidupan kita. Bahkan ketika penyebarannya sudah tertangani dengan baik, dunia akan mengalami tantangan yang sangat besar untuk kembali normal seperti semula. Sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam ketidaknormalan dan memberikan batas aktivitas yang tidak sesuai dengan harapan kita atau rencana kita. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang negatif dan dampak yang positif. Dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19 ini diantaranya dalam bidang perekonomian, banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya secara besar-besaran. Banyak perusahaan yang gulung tikar akibat pandemi COVID-19 ini. Kemudian, dalam bidang pendidikan, sekolah serta kampus juga sudah memberlakukan sistem daring. Selanjutnya, dalam bidang kesehatan, banyaknya rumah sakit yang kewalahan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Banyak tenaga kesehatan yang tertular dengan penyakit ini, masyarakat pun menjadi takut untuk pergi ke rumah sakit. Adanya protokol kesehatan yang wajib kita penuhi, misalkan seperti tes PCR, tes rapid. Sementara waktu juga tempat-tempat beribadah pun juga dibatasi, dilarang berkerumun, dan berkurangnya frekuensi tatap muka dalam bermasyarakat. Akan tetapi, pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang positif. Dampak positif dari adanya COVID-19 ini diantaranya lebih banyak waktu lagi bersama keluarga. Orang tua dapat mengawasi serta membantu anak-anaknya dalam belajar. Masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya olahraga. Guru menjadi lebih aktif lagi dalam menghadirkan bahan ajar untuk anak didiknya, menjadi kreatif lagi dalam bidangnya juga. RT atau RW lebih waspada lagi kepada pendatang yang masuk ke dalam lingkungan masyarakatnya. Namun kini kabarnya perlahan-lahan kasus COVID-19 ini sudah menghilang, serta berbagai kegiatan juga sudah kembali normal. Seperti dalam bidang pariwisata sudah kembali membuka destinasi wisatanya. Dan dalam sektor pendidikan pun seperti sekolah, kampus juga sudah kembali bertatap muka, tentunya dengan protokol kesehatan.
yang sangat ketat. Dulu awalnya kita agak menolak dengan kehidupan yang baru atau pola yang baru ini yang harus kita jalani di rumah saja dan mengharuskan semua itu serba daring atau online. Ini sungguh menjadikan kita kebiasaan yang baru yang mengharuskan kita belajar dari rumah, yang mana kita ketahui bahwa itu menyebabkan ketidaknyamanan. Misalkan kita menjadi bosan. Akan tetapi kita tetap harus beradaptasi dengan situasi yang baru ini. Seiring berjalannya waktu, justru kita juga hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan tentunya. Kebiasaan belajar dari online, belajar dari rumah, bahkan pada saat kita menghadiri acara kegiatan atau acara apapun itu, kita sudah menghadirinya tanpa harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kita hanya dengan online saja sudah bisa menghadiri acara tersebut. Misalkan kita memakai aplikasi Zoom. Dari situ kita sudah dapat mengikuti acara atau berbagai kegiatan tersebut yang diselenggarakan pada hari itu juga. Maka alami jika itu menjadi kebiasaan baru dalam hidup kita. Sudah 2 tahun kita menjalani pola baru tersebut atau kebiasaan baru tersebut. Maka sudah tidak heran apabila akan menjadi kebiasaan baru. Ketika Gema ajakan kembali new normal atau kembali normal lagi digencarkan, maka kita menjadi malas untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena sudah ada kebiasaan baru. Semua serba daring atau online tersebut. Dan untuk pencegahan virus COVID-19 ini dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak aman dari orang lain, selalu memakai masker dimanapun Anda berada, selalu mengikuti aturan pemerintah untuk vaksinasi, selalu mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas apabila tidak ada keperluan yang mendesak, jangan keluar rumah. Dan apabila terjadi demam, kesulitan bernafas, batuk, pusing, mual, maka segera hubungi pelayanan kesehatan terdekat Anda. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.